Ada yang menyebut saya rektor bodoh, ada yang menyebut saya rektor sudah linglung, ada macam-macam saya dijelekan. Itu saya terima saja, mudah-mudahan itu pahala bagi saya ya. Ada yang kita dapatkan informasi diajak oleh teman, kemudian diajak oleh alumni ya untuk bertemu di suatu tempat ya, temu alumni, tapi ternyata diajak kemudian mengikuti demonstrasi di titik lokasi kemarin. Saya mendukung Anies itu karena objektivitas sebagai seorang ilmuwan dan saya tidak pernah menjelekkan siapapun. Saya mendukung itu karena keyakinan saya sebagai seorang akademisi, sebagai seorang sosiolog, dan itu saya lakukan. Ajakan melalui medsos beberapa hari kemarin kan memang luar biasa ya. Itu yang juga membangkitkan semangat teman-teman pelajar kita mengikuti demonstrasi. Karena memang gubernur-gubernur yang lalu itu bekerja melakukan sesuatu yang konkret. Kalau Anies ini kan terus didalami oleh teman-teman kepolisian ya. Saya kira secara etik saya tidak dibenarkan untuk menyampaikannya. Sehingga kita berikan waktu kepada teman-teman kepolisian untuk mendalami motif ini dan seperti apa sebenarnya yang terjadi, sehingga ini juga menjadi. Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, tidak terima dengan ucapan dari mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Hayan yang menyebut bahwa Anies Baswedan itu bodoh. Saya sangat tersinggung pernyataan Ferdinand sebut Anies bodoh. Kalau Anies bodoh berarti mayoritas penduduk DKI pilih gubernur bodoh. Cuit Musni pada Jumat 16 Oktober 2020. Pendidikan Anies UGM, gelar Master PhD di Amerika Serikat. Pemimpin mahasiswa, rektor termuda. Coba cermati, Anda siapa? Sekolah di mana? Karir apa? Lanjutnya. Merasa dirinya diserang, Ferdinand kemudian membalas cuitan Musni Umar melalui laman Twitter pribadinya. Ferdinand menyebut bahwa dirinya merupakan rakyat jelata, tidak sekolah dan tidak punya karir. Namun Ferdinand mengaku bahwa dirinya punya keberanian. Mus, saya cuma rakyat jelata, nggak sekolah dan tak punya karir. Tapi saya berani menyatakan Anies bodoh, menyebut anak sekolah ikut demo karena peduli bangsa. Jelas Ferdinand pada Sabtu 17 Oktober 2020. Mus, ngerti tidak anak sekolah? Ngerti tidak dengan peduli bangsa? Atau Mus juga bodoh tidak mengerti pemahaman anak sekolah tentang bangsa? Lanjutnya. Jadi prinsipnya kita terus berupaya agar seluruh satuan pendidikan di Indonesia bersama-sama dan gotong royong untuk mencegah agar anak-anak kita tidak ikut demonstrasi. Lebih lanjut, Ferdinand kembali menegaskan terkait cara pandangnya terhadap ungkapan Anies Baswedan tersebut. Ferdinand menyatakan bahwa anak sekolah itu untuk memahami dirinya saja belum mampu. Oleh karena itu, mereka masih perlu diawasi. Ferdinand menilai bahwa keterlibatan siswa dalam aksi hanya sebatas ikut-ikutan saja. Mereka tidak mengerti substansi isu yang dibawa. Mus, anak sekolah itu tentang dirinya saja belum paham. Makanya sekolah masih diawasi, dilarang ini itu, dan belum tentu mengerti. Masa yang begitu dibilang peduli bangsa karena ikut demo? Itu bodoh, Mus, cuit Ferdinand. Mereka cuma ikut-ikutan dan tidak satupun yang ketangkap ngaku karena peduli bangsa. Ah, kamu Mus, lanjutnya. Ferdinand juga menantang Musni Umar untuk melakukan debat terbuka. Hal ini untuk membuktikan argumen siapa yang benar. Bahkan Ferdinand juga siap untuk memfasilitasi. Mumpung Pak Musni Umar sedang menyinggung dengan pernyataan saya tentang bodoh, saya mengundang Pak Musni untuk debat atau diskusi tentang pernyataan saya tersebut. Tantang Ferdinand. Supaya publik membuktikan argumen siapa yang salah dan benar. Kalau bersedia, saya siapkan link Zoom-nya besok. Ayo Pak Musni, lanjutnya. Namun, berdasarkan pengakuan Ferdinand,
hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Semalam, Musni Umar belum membahas tentang debat tersebut. Ah, Musni Umar gak nyahut-nyahut. Ya sudahlah, gue tidur aja. Mana tahu besok bangun pagi Musni jawab siap, cuit Ferdinand. Menurut Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Dr. Susanto mengungkapkan ada sejumlah pihak yang diketahui sengaja mengajak para pelajar untuk ikut berdemo atau berunjuk rasa menentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dari pengakuan beberapa pelajar yang ditemui di lapangan, kata dia, ada yang mengaku diajak teman dan alumni tempat mereka bersekolah. Ada diajak teman main, teman satu sekolah dan dari sekolah lain. Ada juga alumni yang semula cuma mengajak bertemu di suatu tempat, tapi setelah itu ternyata ikut unjuk rasa, kata Susanto kepada detik.com pada Sabtu 17 Oktober 2020 malam. Ada yang kita dapatkan informasi diajak oleh teman, kemudian diajak oleh alumni ya untuk bertemu di suatu tempat ya, temu alumni, tapi ternyata diajak kemudian mengikuti demonstrasi di titik lokasi kemarin. Dia tak bersedia menjelaskan identitas alumni maupun para pelajar yang seperti itu. Alasannya, hal itu sudah masuk ranah penyidikan oleh kepolisian. Begitupun tentang kemungkinan ada pihak lain yang memang sengaja mengakomodir para pelajar untuk ikut berdemonstrasi. Itu dalam penyidikan polisi. Tidak etis kalau kami yang mengungkapkan, ujarnya. Hanya saja, Susanto memastikan provokasi ajakan kepada khalayak untuk berdemonstrasi menentang Omnibus Law melalui media sosial itu luar biasa. Provokasi itulah yang membangkitkan semangat para pelajar untuk ikut berdemonstrasi. Provokasi ajakan melalui medsos beberapa hari kemarin kan memang luar biasa ya. Itu yang juga membangkitkan semangat teman-teman pelajar kita mengikuti demonstrasi. Ia menyayangkan maraknya keterlibatan para pelajar dalam aksi-aksi demonstrasi di tanah air yang seolah menjadi tren dengan tingkat keterlibatan yang meluas. Bila pada tahun lalu terlibat cuma pelajar STM dan SMK dalam unjuk rasa menentang Omnibus Law Cipta Kerja, terlibat pula SMA, SMP, dan SD. Demonstrasi adalah satu mekanisme yang tidak aman bagi anak. Segala kegiatan yang berpotensi terjadi kekerasan harus dijauhkan dari anak-anak, kata Susanto. Ia berharap para guru dan orang tua mengawasi betul aktivitas anak-anak ini. Dengan sistem pengajaran jarak jauh yang masih berlangsung selama pandemi, para guru dapat memantau mereka dari fasilitas aplikasi yang ada. Begitupun para orang tua mengingatkan anak-anaknya seharusnya senantiasa berada di rumah selama masa pembelajaran. Ya, kita memang terus berupaya ya menyampaikan himbauan-himbauan kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada satuan pendidikan, baik pendidikan negeri, swasta maupun satuan pendidikan berbasis agama di Indonesia, agar satuan pendidikan dan guru itu terus memantau pergerakan anak-anak kita, tetap belajar dengan baik meskipun dalam situasi seperti ini. Tetap semangat belajar, fokus untuk belajar dan tidak mudah terpapar, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diajak ya untuk mengikuti demonstrasi, karena seperti tadi yang saya sampaikan, teman-teman memiliki hak ya untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang, tetapi tentu harus melalui mekanisme yang aman, melalui saluran yang tepat dan tidak berisiko bagi keselamatan jiwa anak kita. Jadi prinsipnya kita terus berupaya agar seluruh satuan pendidikan di Indonesia bersama-sama dan gotong royong untuk mencegah agar anak-anak kita tidak ikut demonstrasi.